Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Kaseris Manual Tech. Kali ini saya mau mengajak teman-teman untuk mereview sebuah barang yang harus teman-teman punya kalau teman-teman sering mainan kelistrikan mobil. Nah, ini salah satunya saya punya strobo untuk truk 24 volt. Nah, di sini bukan masalah strobonya, tapi saya mau berbagi pengalaman tentang gimana kita itu untuk pentingnya memiliki yang namanya adaptor, baik itu yang adjustable atau bisa disetel 12 sampai 24 volt, bahkan dari voltase terkecil. Kalau ini dari 3 volt aja bisa, 3 volt sampai 24. Ini ada voltmeternya di sini yang bisa kalian adjustment menggunakan potensio, tapi ini saya sudah habis beberapa banyak adaptor, itu sering rusak. Nah, makanya saya sampai buat video seperti ini karena saya di sini membeli adaptor baru. Nah, ini bagi pemilik mobil saya rasa penting nggak penting ya, tapi lebih banyak pentingnya. Enak kalau punya, karena dengan alat ini kita bisa untuk mengecek aksesoris atau benda apa aja yang membutuhkan listrik DC 12 sampai 24 volt. Nah, kalau mobil kecil itu kan 12 volt, kemudian kalau mobil gede itu kan 24 volt. Nah, dengan kita menggunakan adaptor seperti ini, kita bisa langsung ke colokan rumah, tidak perlu kita itu menggunakan baterai aki atau kita harus mengerjakan di dekat aki. Oke ya, jadi wajib punya barang seperti ini. Nah, dari beberapa model adaptor yang pernah saya beli dan saya miliki dengan pekerjaan istilahnya yang tidak berat-berat amat, saya belum pernah menemukan adaptor yang awet, dalam artian ini baru sekitar 1 tahun sudah jebol. Nah, ini saya mau coba untuk review barang baru, tapi ya juga belum tahu pengalamannya. Jadi itu tadi teman-teman, saya menyarankan bagi pemilik mobil itu, baik yang pemula maupun yang sudah senior, baik itu bahkan mungkin untuk penjual mobil sekalipun, saya rasa harus memiliki yang namanya ini adaptor, karena ini bisa banyak fungsi untuk mengecek bolam, untuk mengecek kalau di mobil kijang ya solenoid, solenoid karbu itu bisa juga untuk mengecek tip. Nah, banyak pokoknya, jadi keuntungannya banyak. Tapi kalau seperti ini untuk ngecas aki saya rasa nggak bisa karena ampernya terlalu kecil. Bisa, cuma lama dan lama-lama nanti akan jebol dia. Karena ampernya beda, aki itu ampernya dia kalau kijang mungkin sekitar 55 sampai 60 ampere, sedangkan adaptor-adaptor kayak gini, trafonya kayak gini tuh trafo-trafo kecil itu biasanya cuma 1 ampere sampai 3 ampere yang paling gede. Jadi jangan harap ini bisa untuk mengecas aki. Ngisi-ngisi, misalkan teman-teman punya adaptor terus bilang, wah saya pakai adaptor laptop itu bisa ngisi. Oke, dia bisa ngisi karena dipaksa, tapi secara spesifikasi dia tidak bisa. Karena ada beberapa YouTube itu yang menyarankan kalau kondisi darurat, ingat kondisi darurat, kita itu bisa ngecas aki pakai adaptor laptop. Sebentar, saya ambilkan cas laptop. Oke, di sini saya sudah punya cas laptop. Sekalian ini sharing tentang pengecasan aki kalau darurat. Saya pernah mempraktekkan sendiri pada beberapa mobil. Itu berhubung pemiliknya itu tidak punya casan aki dan mobilnya tekor karena tidak lama dipakai. Nah, saya dalam kondisi darurat tanya sama pemilik mobil, bang punya cas laptop atau enggak? Nah, kita lihat di sini spesifikasi cas laptop. Coba teman-teman perhatikan, cas laptop itu biasanya mempunyai output atau keluaran sebesar 19 volt. Kelihatan nggak ini? Tak zoom ya. Nih, 19 volt output ya. Inputnya 220 sampai 240 volt. Nah, ini malah justru range-nya 100 sampai 240 volt atau listrik rumah biasa, voltase listrik rumah. Outputnya 19 volt 2,1 ampere. Nah, di sini hukum orang ngecas aki itu yang pertama, secara voltase harus lebih gede daripada voltase aki mobil. Single aki itu 12 volt ya teman-teman. Jadi kalau kita gunakan adaptor atau alat input pengecasan apapun, ini kita sebutnya adaptor juga ya. Alat pengecasan yang istilahnya menghasilkan daya itu adaptor. AC itu DC, yang punya voltase lebih gede daripada aki, nilai voltase aki itu bisa untuk ngecas. Aki 12 dan ini keluarannya 19. Artinya ini bisa untuk ngecas karena voltasenya lebih gede daripada aki. Aki 12, ini 19. Cuma yang jadi masalahnya, kita sering lupa di sini ada yang namanya ampere. Oke ya. Ampere 2,1 ampere, sedangkan aki kita itu mungkin kalau kelasnya mobil itu sekitar 35 ampere sampai dia 60, 70 bahkan 90. Untuk mobil diesel itu ada yang 70 sampai 90 ampere. Nah, apa ampere itu? Ampere itu ya kecepatan dalam kita pengisian, kemampuan alat ini untuk mengisi secara cepat. Jadi kalau kita analogikan itu bak air, secara voltase itu besaran baknya. Sedangkan ampere itu kekuatan untuk mengisi air baknya itu. Ya istilahnya ampere itu kalau orang ngecas
cepet tidaknya itu dari ampernya. Nah, ini pasti bisa untuk ngecas, tapi lama-lama dia kerjanya terlalu keras karena ampere antara aki dan ini itu tidak imbang karena terlalu jomplang. Sedangkan saran yang paling tepat untuk pengecasan aki itu memang kita beli alat khusus untuk cas aki yang sudah disesuaikan baik itu voltase maupun ampernya. Tapi dalam kondisi darurat teman-teman bisa pakai cas laptop ini. Kemudian ini untuk soketnya ini kan ini main, keluaran ini yang di luar ini main, yang tengah itu adalah plus. Teman-teman bisa buat soket sendiri, nanti dikasih japitan dan tengah plus dan ini main ya. Kalau nggak pakai kabel, kalau lebih darurat lagi pakai kabel yang luar main, kemudian yang tengah itu untuk plusnya. Oke ya, ini sekali lagi untuk darurat. Nah, jangan biasakan ngecas pakai cas laptop. Oke, langsung kembali lagi ke adaptor ini. Kalau dari bobotnya ini lumayan enteng, tapi saya nggak tahu ini kemarin di Shopee bilangnya rakitan, entah rakitan orang apa rakitan pabrik, saya nggak tahu. Oh, saya udah beberapa kali pakai rakitan pabrik nggak kebenaran. Oke. Nah, oke, di sini kalau dilihat dari casingnya seperti ini harganya 50.000 teman-teman, cuma murah aja. Nah, bedanya ini nggak ada voltmeternya. Kalau ini kan dia ada voltmeternya nih di atas ini, mungkin bisa nanti saya modifikasi, saya pindah. Nah, ini dia juga tidak disertakan kabel, jadi kita harus punya kabel sendiri untuk nyolokinya, macam kayak kabel laptop ini. Coba. Nah, oh nggak sama soketnya. Ini nanti kita cari gampang, kayak ini kabel untuk dispenser itu juga sama. Nah, intinya dengan alat seperti ini itu kita bisa mengetes untuk berbagai alat yang saya maksud tadi. Ini untuk adjustment voltasenya. Sayangnya ini kurang voltmeter, jadi kita nggak tahu ini seberapa berapa volt. Oke ya. Coba saking penasarannya ini buatan sendiri apa buatan pabrik akan saya bongkar. Oke, di sini ada satu baut aja. Oke, kita bongkar. Kalau lihat dari barangnya ini kok kayak kotor, ini barang second ini. Saya nggak tahu ini bekas PSU apa. Yang jelas untuk harga 50.000 ini agak lumayan. Tapi second enggaknya, oh kayaknya ini udah barang bekas teman-teman, karena dilihat di sini ada jejaknya dan lumayan kotor. Kalau baru nggak mungkin seperti ini. Di sini ada den atau ada bercak-bercak, ya kita nggak tahu. Oke, coba kita bongkar ininya. Oke, ini nampaknya itu ya bekas apa ya teman-teman. Kalau kita lihat ini bekas ini karena di sini juga ada den seperti ini. Nah, ini juga solderannya kalau pabrikan nggak mungkin seperti ini, tapi nggak masalah selama itu nanti dia bisa untuk output adjustable-nya, ini untuk mengatur voltasenya. Nah, ini kita nggak masalah. Nah, ini nanti kita akan kasih voltmeter aja dari kaki ini plus dan main ini ya. Kita ambil ini aja karena ini udah rusak toh. Kemarin itu kasusnya ini rusaknya karena saya buat ngecas aki, dilalah ini memang karena kurang kuat. Saya pikir kayak laptop, dia akhirnya meledak pada bagian sini, komponen sini, dan saya cari di toko elektro nggak ada, makanya saya lebih mending beli lagi yang harganya 50.000. Oke, ini saya akan coba modifikasi kayak kasih voltmeter dulu ya pada bagian kaki plus dan min ini. Oke, di sini saya baru memodifikasi adaptor 50.000 yang saya beli tadi. Kalau saya lihat dari trafo kemudian elko-nya ini cukup mantap untuk 50.000. Tinggal saya kasih voltmeter, saya lepas dari itu tadi yang rusak. Oke, untuk indikator voltasenya nanti, kemudian ini saya kasih kabel tadi. Kalau bahan 50.000 kan belum ada soketnya. Nah, ini saya kasih copotan dari situ juga yang kabel ini. Kemudian nanti untuk penggunaannya, kalau udah soket kayak gini kan tinggal kita buat yang seperti ini biar mudah untuk mencapitkan. Oke, kita finishing dulu, nanti kita lihat penggunaannya, manfaatnya seperti apa. Oke ya. Oke, di sini saya sudah selesai memodifikasi adaptor tadi, tak tambah voltmeter sama ini untuk colokan outputnya saya buat seperti ini. Kemudian saya kasih soket untuk mempermudah pemakaian ya. Nah, gunanya apa? Kita itu punya adaptor seperti ini. Nah, oke ya. Oke, ini yang pertama kelebihannya adjustable. Di sini bisa kita mulai dari voltase itu paling minim 3 volt ya. 3 volt. Jadi untuk ngetes lampu LED yang satu biji kecil itu bisa. Sampai ini pol untuk voltasenya sampai angka berapa kita putar pol.
sampai angka 41 volt. Jadi ini kemarin seperti di iklannya itu memang 42 volt, tapi di sini ketelitian dari voltmeter menyebutkan 41. Kita anggap oke aja. Cuma yang jadi masalah dia ini termasuk ampernya kecil, dia ini cuma 3 ampere. Jadi meskipun voltnya gede, dia nggak bisa untuk menggerakkan beban yang cukup berat. Kalau hanya untuk cek-cek lampu bisa. Oke, di sini saya punya lampu 12 volt dan juga 24 volt. 12 volt ini untuk lampu variasi mobil kecil ya. Oke, kita cek, kita tes. Ini saya memang dari tadi belum saya tes ini adaptornya karena baru memodif itu tadi tambah. Oke, nyala ya. Jadi ini bisa untuk kita ngetes. Wah, ini saya kecilkan dulu karena ini lampunya memang hanya untuk 12 volt. Oke, nah nyala. Kita coba untuk yang 24 volt. Nah, ini bentuknya sama tapi di sini 24 karena ini untuk truk ya. Ada tulisannya ini di sini 24 gitu. Oke ya. Kita coba. Kalau yang biru tadi 12. Untuk yang putih kita dapatkan main. Tuh nyala. Jadi adaptor itu banyak fungsinya, teman-teman. Kalau kita pemilik mobil harus punya untuk ngecek-ngecek lampu, ngecek-ngecek peralatan yang menggunakan setrum. Nah, ini enaknya kalau yang ini bisa adjustable. Kita polkan 24 karena memang dia harus memakai daya 24 untuk menyala maksimal. Oke, nyala bagus, kita kecilkan. Itu teman-teman. Nah, ini kemudian saya coba untuk mengangkat strobo. Nah, ini karena memang strobo ini variasi yang di base malam itu ya, atau di truk-truk. Nah, ini saya mau menggambarkan bahwasanya kita kalau beli sesuatu itu jangan hanya berpacu pada voltnya saja, tapi juga sama ampernya diperhatikan. Nah, ini nanti tidak akan bekerja maksimal karena dia ampernya ini terlalu kecil. Ya, saya putar. Nah, dia langsung mati karena dia tidak kuat menggerakkan driver untuk modul anunya. Ini sudah tak buat 24. Bentar. Nah. Oke, ini mau menyala tapi tidak normal karena driver untuk yang apa? Itu modul RGB-nya itu ampernya cukup besar, teman-teman. Jadi di sini saya hanya untuk menggambarkan bahwasanya membeli alat ini adaptor itu sesuai dengan penggunaannya, jangan asal bisa 24 volt tapi teman-teman nggak lihat ampernya. Oke ya, jadi ini untuk ngecas saya rasa nggak bisa karena ampernya terlalu kecil. Ini aja kita mainkan, dia agak sedikit delay, ada beberapa waktu dia delay. Nah, ini yang jadi dikoreksi, tapi kalau untuk harga 50.000 ya recommended aja lah untuk ngecek-ngecek lampu, ngecek-ngecek alat yang pakai basicnya listrik. Oke, sekian dulu. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Apabila banyak salah mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih.